banyak yang meninggal di kamar mandi dituduh dia itu katanya jatuh kepleset. Bukan. Satu, waktu mau mandi nggak minum dulu. Yang kedua urutan mandinya salah. Air itu ada dua. Ada air yang jasmani, itu dibutuhkan untuk kehidupan jasmani. Dan jasmani itu semuanya perlu air secara jasmani. Tidak bisa dibantah. Karena syarat untuk hidup harus ada air. Kenapa bumi ini disebut tempat yang layak hidup? Karena bumi ini isinya 75% air. Tubuh kita pun 75% darah. Air sebetulnya. Makanya ketika kurang minum, maka tubuh ini akan kehilangan keseimbangannya. Makanya hati-hati ya. Kalau mau makan, minum air. Jangan setelah makan baru minum. Jadi minum yang benar itu sebelum makan. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh, dilarutkan oleh air. Memudahkan proses kerja lambung kita. Sehingga makanan kita gampang diserap oleh tubuh. Ini makan dulu, baru kalau keselak minum air. Airnya tinggal di atas. Akibatnya apa? Makanan tidak sempat dilarutkan. Makanya penyakit orang yang semacam ini pasti dapat dipastikan. Apa? Ketika buang air harus ngeden. Akibatnya apa? Ambeien. Jadi ambeien itu bukan penyakit ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan model kayak gitu. Itu dari pola hidupmu yang kurang bagus. Urutan minum saja salah. Jadi jangan bicara dulu ma'rifatullah lah. Minum aja perbaiki. Ini bicaranya ma'rifatullah, minum aja salah. Itu namanya ma'rifatullah. Ya. Perbaiki dulu yang kecil-kecil dulu yang kayak gitu-gitu. Kenali tubuh kita. Maunya apa sih tubuh ini? Makanya kalau mau mandi, minum. Karena kalau kita mandi pakai air dingin, suhu di luar dengan suhu di dalam itu tidak sama, maka akan terjadi perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Jantung ini bisa kram. Makanya kalau mau mandi, minum. Udah tahu ilmu ini? Saya nggak ngerti kalian tuh hidupnya kemana aja. Makanya banyak yang meninggal di kamar mandi dituduh dia itu katanya jatuh kepleset. Bukan. Satu, waktu mau mandi nggak minum dulu. Yang kedua urutan mandinya salah. Mandi air dingin ya dari kepala dulu, ya salah. Ketika kepala dingin, darah akan naik ke atas. Karena darah itu pinter. Begitu di bagian atas dingin, maka dia akan terus berduyun-duyun menghangatkan yang dingin. Dengan cara darah naik lebih banyak daripada yang biasanya. Sedangkan orang sudah tua, pembuluh darah di otak itu sudah mengecil. Akibat pola makan yang tidak bagus. Terlalu banyak makan garam, gula, goreng, gurih. 4G rumusnya. Pembuluh darah menyempit sementara darah yang naik ke atas berduyun-duyun. Pecah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di otak pecah, hilang kesadaran. Jatuh itu adalah episode kedua setelah pecah. Itu yang menyebabkan orang meninggal di kamar mandi. Makanya kalau mau mandi itu doa dulu, sapa dulu airnya. Terima kasih air, kamu keren. Terima kasih hari ini kamu masih datang mengunjungi aku. Setelah itu kemudian ambil air 1 gayung, basahi dulu bagian bawah, naik ke atas. Kalau sudah sini stop, jangan dibasahi dulu, sikat gigi dulu. Beri kesempatan darah turun ke bawah. Setelah darah ke bawah, itu terasa darah turun ke bawah. Kan lumayan, sambil sikat gigi, darah sudah turun ke bawah, baru naik ke atas, ke sini, baru kepala terakhir. Gitu mandi. Gitu enggak? Kalian tuh mandi salah, duduk pun salah, makan urutannya salah, ketawa juga salah, dengar pengajian
salah. Makanya jangan heran kalau tiap hari itu salah terus. Salah proyeksi, salah interpretasi. Ya sudah. Produk salah kan hasilnya salah. Ngaku-ngaku sebagai orang yang paling benar, tambah salah.